Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayanti Ayuning Tias, mengajar PPKN di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya. Dalam uji kinerja kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia pada elemen UUD 1945. Untuk itu, saya mohon masukan dan bimbingannya kepada dosen dan guru penguji atas video pembelajaran yang saya tampilkan sebagai uji kinerja dalam PPG dalam jabatan ini. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Silahkan dimulai dulu, kita berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin ketua kelas. Persiapan, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Tadi yang tidak masuk tadi siapa? Vindi sama Rendra. Yang lainnya semua masuk ya. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Apalagi hari ini kita 2 minggu ini sudah mau ujian akhir ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini masih meneruskan materi kita minggu lalu, yaitu mengenai mekanisme evaluasi terhadap produk perundang-undangan di Indonesia melalui pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kita mulai dengan ice breaking. Jadi mengungkapkan perasaan kalian dalam satu kata saja. Saya mulai dari, sudah paham? Nah, saya mulai dari saya ya. Nah, jadi perasaan saya hari ini bersemangat, Cahyo. Excited. Putri. Seru. Lanjut, Putri. Bahagia dan semangat. Aplaus untuk kita semua. Nah, jadi dari ice breaking yang barusan kita lakukan, berarti Ibu tahu ternyata semua kita perasaan dalam perasaan yang bahagia, ada yang senang, ada yang merasa seru dan seterusnya. Terima kasih anak-anak. Nah, Ibu lanjutkan. Nah, coba masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Undang-undang Omnibus Law. Ya, tentang Undang-Undang Omnibus Law. Terus? Undang-undang revisi KPK. Ya. Jadi kita belajar mengenai kasus-kasus yang kontroversi dalam masyarakat ya kemarin ya. Nah, materi kita kan tentang evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, dari 4 kasus yang kita bahas ini, kita hanya bahas satu saja, yaitu mengenai UU Omnibus Law. Nah, jadi itu yang akan kita bahas. Jadi biar tidak terlalu luas pembahasan kita ya. Coba bacakan tujuan pembelajarannya. Coba Jihan bacakan. Itu dengan mengevaluasi ketidaksesuaian antar produk perundang-undangan di Indonesia dengan cara membandingkan kesesuaian isi peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya dalam hierarki undang-undang di Indonesia. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengevaluasi ketidaksesuaian antar produk perundang-undangan di Indonesia dengan cara membandingkan kesesuaian isi peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya dalam hierarki undang-undang di Indonesia. Masih ingat dong tentang hierarki? Masih, apa saja hierarki undang-undang? Yang pertama apa? Ya, tentu UUD 1945. Di bawahnya ada TAP MPR. Apalagi? Apalagi? UU atau Perpu. Di bawahnya ada Perpres. Di bawahnya lagi? Iya, peraturan pemerintah dulu, baru Perpres. Terus di bawahnya Perda provinsi dan kota
kota kabupaten. Nah, bagaimana jika suatu peraturan undang-undang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada di atasnya? Akan terjadi tumpang tindih. Ya, akan terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Terus apa lagi? Dianggap tidak konstitusional. Nah, itu. Jadi kalau suatu perundang-undangan tidak konstitusional, lalu apa yang bisa kita lakukan? Iya, harus mengevaluasi undang-undang tersebut. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Mengapa perlu dilakukan evaluasi terhadap produk perundang-undangan di Indonesia? Mengapa? Angkat tangan yang bisa jawab. Putri. Agar peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan peraturan di atas. Iya, karena setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Nah, kira-kira bagaimanakah mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Ada yang bisa? Andini? Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi, pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Kita aplaus untuk Andini. Nah, judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Jadi khusus mengenai judicial review, tolong dibacakan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Coba Cahyo dibacakan mengenai mekanisme mengenai kekuasaan judicial review-nya. Kekuasaannya sebenarnya banyak ya, tapi kita khusus membahas mengenai judicial review aja. Yang bawah dua-duanya dibaca. Judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang kedua, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh MA atau Mahkamah. Ya, jadi sama-sama memiliki wewenang judicial review, tapi bedanya kalau MK UU ke atas. Jadi kalau MA ya, jadi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya undang-undang terhadap undang-undang dasar. Siapa sih yang bisa mengajukan judicial review? Perorangan warga negara Indonesia. 3. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. 4. Badan hukum publik atau privat. Berarti kita sebagai masyarakat biasa bisa nggak mengajukan judicial review? Bisa, karena ini jadi perorangan atau warga negara. Jadi kita sebagai warga negara bisa juga mengajukan judicial review. Jadi kalau kemarin itu ada demo-demo yang anarkis, kira-kira menurut kalian bagaimana? Tepat nggak? Gimana Jihan? Kalau menurut saya kurang tepat, Bu, karena kan walaupun kita itu boleh untuk bersuara, menyuarakan pendapat kita, kan tidak harus anarkis seperti itu, Iya, sampai betul. merusak fasilitas umum yang ada di jalan-jalan seperti itu. Iya betul. Aplaus untuk Jihan. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan duduk sesuai kelompoknya karena video ini nanti akan berkaitan sama aktivitas kalian atau tugas kita secara berkelompok seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini maju aja kali ya kelompoknya Jihan. Ayo Meta duduk di sini. Saya bagikan LKPD-nya. Sudah siap? Sudah? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak keputusan ini diucapkan. Telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional
sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan. Yang ketiga, putusan MK juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku. Apakah ada yang kurang jelas dari video yang barusan Ibu putarkan? Ya, sudah cukup jelas. Kalau kurang jelas itu juga ada di modul yang Ibu share dari LKPD yang barusan Ibu bagi, dibaca, terus kemudian soal-soalnya dijawab sesuai dengan yang ada di video tersebut. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Cukup ya. Ya, jangan lupa namanya ditulis kelompok. Ada yang kurang paham? Insya Allah tidak. Oke. Silakan tanyakan kalau yang tidak paham atau kurang jelas silakan ditanyakan. Kelompok satu sudah selesai. Siapa lagi yang sudah? Putri sudah? Kelompoknya Putri? Kelompoknya Jihan sudah? Belum. Tinggal berapa? Kurang 1 aja. Oke. Siapa yang mau presentasi pertama? Kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami bertiga di depan akan memulai topik diskusi presentasi pada kesempatan kali ini tentang keputusan Judicial Review UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi di sini setelah menyaksikan video, menurut kelompok kami tentang keputusan MK adalah menurut kelompok kami ini MK harus melakukan uji formil dan menghindari ketidakpastian hukum. Karena MK harus mempertimbangkan dan menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapat undang-undang yang memenuhi unsur ketidakpastian hukum. Nah, yang kedua, di sini ditanyakan bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Judicial Review UU Cipta Kerja. Nah, di sini yang telah kami amati, pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang kedua, waktu untuk perbaikan UU Cipta Kerja ini 2 tahun sejak putusan diucapkan oleh MK. Lalu yang ketiga, UU Cipta Kerja masih berlaku selama dilakukan perbaikan. Lalu pada persoalan selanjutnya, mengapa perumusan UU Cipta Kerja dianggap bertentangan secara formil dalam pembentukannya?
Nah, di sini setelah kita mengamati video dan juga beberapa artikel, dalam pertimbangan hukum Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan, tata cara pembentukan UU Cipta Kerja ini tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar. Selain itu, pembentukan undang-undang ini tidak memberi ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal atau luas. Nah, yang terakhir adalah bagaimana pemahaman kalian tentang mekanisme judicial review yang dilakukan oleh MK. Nah, di sini menurut dan sepemahaman kelompok kami, judicial review adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga pengadilan dan pengujian terhadap materi antara lain materi muatan UU atau uji material dan pembentukan UU atau uji formil. Nah, di sini personal yang bisa mengajukan judicial review ini antara lain adalah hak setiap perorangan. Mungkin dari sini saja yang bisa kami sampaikan dalam diskusi kita pada siang hari ini. Ada yang ingin ditanyakan dari sini? Oh ya, bisa. Apakah undang-undang cipta kerja setelah putusan MK? Sebentar, diulangi pertanyaannya. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku setelah putusan MK? Ya, saya akan mencoba menjawab. Hak cipta kerja ini setelah dilakukan perbaikan sampai saat ini masih berlaku. Ya. Untuk sesi tanya jawab dan topik diskusi kita pada siang hari ini tentang keputusan judicial review UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas perhatian para teman-teman dan terima kasih untuk Bu Wida. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi perkenalkan, nama saya Putriana. Saya Nurul Azmi. Saya Stefani. Bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang keputusan MK tersebut? Menurut kelompok kami sangat apresiasi terhadap MK yang telah mengabulkan sebagian permohonan uji formil Majelis Hakim Konstitusi, menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formal. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa itu Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Untuk yang nomor 2, bagaimanakah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review Undang-Undang Cipta Kerja? Nomor 1, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak diperbaiki. Yang kedua, waktu untuk perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja hingga 2 tahun sejak putusan diucapkan. Yang ketiga, apabila perbaikan tidak dilakukan dalam tenggat waktu, maka undang-undang atau pasal yang dicabut melalui Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Yang keempat, Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku sampai dilakukan perbaikan. Untuk sesi tanya jawab akan kita. Baik. Nah, Jadi di sini tadi sebentar. maaf, jadi di sini tadi kamu menyebutkan kalau ada cacat formil dengan Undang-Undang Hak Cipta Kerja ini. Nah, emang apa kelemahan dari UU Cipta Kerja ini sehingga dikatakan cacat secara formil? Terima kasih. Akan saya jawab, apa sih itu cacat formil? Dalam konteks suatu putusan pengadilan, cacat hukum dikenal dengan istilah cacat formil, yaitu cacat formil sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Jadi ada apa dengan undang-undang ini, undang-undang UU Kerja ini? Kenapa sampai dinyatakan cacat secara formil? Itu yang saya tanyakan intinya. Mungkin karena tidak dibuat berdasarkan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terus selain itu juga karena tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, jelas. Terima kasih. Ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Nah, jika tidak ada, akan kami akhiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nomor 5, bagaimanakah pemahaman kalian atau pemahaman kami tentang mekanisme judicial review yang dilakukan oleh MK? Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu ada pertama, perorangan warga negara Indonesia, kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga ada badan hukum publik atau privat, dan yang keempat ada lembaga negara. Sekian dari presentasi dan diskusi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, silakan. Permisi, saya mau bertanya. Iya, silakan. Maaf, saya mau bertanya. Bagaimana tanggapan pemerintah tentang keputusan hakim mengenai UU Cipta Kerja ini? Terima kasih. Mungkin mau diulang? Keputusan hakim. Bentar, saya ulang kembali ya. Bagaimana tanggapan pemerintah tentang keputusan hakim mengenai UU Cipta Kerja ini? Baik, tanggapan pemerintah yaitu ada satu, mematuhi dan menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, segera menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi dengan menyiapkan perbaikan undang-undang. Yang keempat, melaksanakan arahan Mahkamah Konstitusi lainnya dalam putusan. Sekian. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Bila tidak ada, baiklah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang evaluasi produk perundang-undangan. Bagaimanakah pemahaman kami tentang mekanisme judicial review yang dilakukan? Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review terhadap Undang-Undang 1945 mengenai pihak yang boleh mengajukan judicial review adalah pihak yang menganggap hak konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu yang pertama perorangan WNI, dua kesatuan masyarakat hukum adat, yang ketiga badan hukum publik atau privat, yang keempat yaitu lembaga negara. Sudah? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sebentar, ini mic-nya. Apakah ada pertimbangan keputusan MK mengenai Undang-Undang Hak Cipta Kerja? Jika ada, bagaimana pertimbangan keputusan MK mengenai Undang-Undang Hak Cipta Kerja? Yang pertama, terdapat sejumlah perubahan substansi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama DPR dan pemerintah dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang diundangkan. Yang kedua, terdapat kesalahan pengutipan dalam rujukan pasal. Kemudian yang ketiga, ada pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Begitu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih kelompok. Terima kasih jawabannya Jihan. Terima kasih kepada Aplaus kelompok untuk Jihan. jawaban dari Jihan tadi. Nah, bagaimana? Sudah? Kelompok Sudah 1? selesai. Saya akhiri dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Nah, demikian jadi presentasi kalian. Jadi luar biasa sekali. Aplaus untuk kita semua. Ya, luar biasa jawabannya. Jawaban kalian tadi. Jadi mengenai mekanisme judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi mengapa sih Mahkamah Konstitusi tadi melakukan judicial review itu karena apa? Karena kan yang pertama apa? Karena UU Cipta Kerja
Karena UU Cipta Kerja ini memiliki cacat secara formil. Ya, cacat formil. Cacat formil itu tadi apa sih? Cacat kurang tepat dalam pembentukannya. Ya, jadi kurang tepat dalam pembentukannya atau tidak memenuhi asas-asas dalam pembentukan undang-undang. Jadi dinyatakan cacat formil. Selain itu juga inkonstitusional, tidak sesuai dengan UUD 1945. Jadi makanya diadakan judicial review. Nah, dari materi kita siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini? Saya. Cahyo, silahkan. Ini dipakai. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran kita pertemuan kali ini adalah mengenai judicial review UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini yang pertama, alasan utama keputusan judicial review ini diciptakan karena ada cacat formil dalam pembentukan Undang-Undang Hak Cipta Kerja ini. Ya. Lalu yang kedua juga ada terjadinya inkonstitusional dalam UU Hak Cipta Kerja ini. Dan setelah dilakukan judicial review, MK mengeluarkan keputusan bahwa harus ada perbaikan selama 2 tahun, dan selama 2 tahun itu UU Hak Cipta Kerja ini masih berlaku karena takut adanya kekosongan hukum di Indonesia. Jadi itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Oke, terima kasih, aplaus untuk Cahyo. Nah, jadi judicial review itu dilakukan karena sebuah undang-undang yang pertama, satu, tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Jadi tidak sesuai dengan sumber hukum tertinggi. Sedangkan di Indonesia ini kan menganut mekanisme mekanisme hierarki undang-undang ya. Jadi jika suatu undang-undang tidak sesuai dengan undang-undang yang berada di atasnya, itu harus dilakukan perubahan seperti itu. Nah, dan hasil dari keputusan MK tadi yang pertama menyatakan bahwa UU Cipta Kerja itu dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Bersyaratnya yaitu selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu apakah tetap berlaku? Masih tetap berlaku. Hari ini biar tidak terjadi kekosongan hukum. Nah, seperti itu. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Nah, jadi kita akan melakukan penilaian. Ibu akan melakukan penilaian. Kita menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, silakan siapkan HP-nya, masuk ke quizzes.com. Gitu. Ayo, Ibu tunggu sampai sampai semua masuk. Masih 3 orang. 291332. Oke, Ibu mulai ya. Mulai. Ya. Ayo, sementara Ahmad yang ada di urutan pertama, urutan kedua Putri. Nah, jadi ini dari hasil penilaian formatif kita. Jadi yang pertama ada Putri di urutan pertama, di urutan kedua ada Andini, dan urutan ketiga ada Emma. Aplaus untuk teman-teman kalian. Nah, jadi ada Putri, ada Andini, dan juga ada Emma di U3 urutan teratas. Aplaus untuk kita. Nah, ini. Nah, jadi jangan lupa nanti ada tugas rumah, nanti silakan diklik di link yang Ibu sudah share.
Terus kemudian jangan lupa untuk mempelajari materi minggu depan, yaitu kita ke elemen baru, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Demikian. Jadi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah ada kendala selama kita belajar tadi? Tidak ada. Tidak ada. Apakah pelajaran kita menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Nah, nanti jangan lupa juga diisi selain tugas individu, di situ juga ada lembar refleksi ya. Tolong diisi, dicentang gitu aja. Nah, itu jangan lupa untuk tetap belajar karena kita sebentar lagi akan mengadakan UAS ya. Ya sudah, pelajaran Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih kalian sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Terus semoga nanti dalam UAS kalian bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan diakhiri dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin. Persiapan. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua.